Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Peningkatan kasus corona masih terus terjadi. Hari ini kasus baru mencapai rekor tertinggi. Cukup jelas kita masih berada di puncak pandemi, walau aktivitas justru mulai hiruk-pikuk kembali. Kosakata normal baru semakin digencarkan, tanda berbagai hal akan mulai diaktifkan. Saatnya bersiap menempuh kehidupan yang baru saat ketidakpastian masih terus memburu. Siapkah warga menghadapi risiko dan perubahan? Seberapa kuat sistem kesehatan hadapi lonjakan? Inilah Mata Najwa, siap-siap normal baru. Protokol beradaptasi dengan tatanan norma baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan. Siap-siap normal baru, Mata Najwa hari ini kembali berbeda. Jika selama 3 bulan terakhir teman-teman saya sendirian saja, malam ini Mata Najwa kembali menghadirkan narasumber di studio. Ini seiring dengan masa transisi menuju normal baru yang selama ini didengungkan. Protokol kesehatan ketat diterapkan dengan jaga jarak serta proses pemeriksaan yang dilakukan sejak tiba di studio. Ya, itu dia tamu-tamu saya. Sudah hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Wiku Adhisa Smito. Selamat malam Prof. Wiku. Malam. Selamat malam Mas Anies. Malam. Selamat malam Kang Bima. Malam Nana. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Ini kali pertama setelah 3 bulan, jadi rasanya berbeda dan mudah-mudahan akan terus membaik sehingga yang malam ini penonton masih kosong, masih tidak ada penonton. Mudah-mudahan jika situasi terus baik, pelan-pelan kita bisa kembali menyesuaikan diri. Kami memang sengaja teman-teman duduk berjauhan dengan jarak minimal 1 meter sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Dan bicara soal penerapan protokol kesehatan ini selalu menyangkut peran masyarakat. Dan mungkin masih banyak yang bingung tentang aturan-aturan yang harus diterapkan. Jadi malam ini Mata Najwa sengaja kita akan dialog 2 arah melibatkan masyarakat untuk bertanya langsung kepada pemangku kebijakan. Kita akan berusaha memperjelas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di saat masa transisi ini. Dan sudah bergabung dari jauh, dari luar studio, dalam forum diskusi ini saya akan perkenalkan perwakilan masyarakat yang sudah dihubungi. Ada Fani Permatasari, pemilik toko di Mall Mangga 2. Ada Pak Amir Faisal, pemilik restoran Aceh Connection. Ada Pak Sayudi, pendiri Warteg Karisma Bahari. Ada Pak Mislan, pedagang di Pasar Lenteng Agung. Dan ada Ibu Keimita Helia, orang tua murid SD. Ada juga Teddy Setia, karyawan swasta pengguna setia KRL, domisilinya di Depok, bekerjanya di Sudirman. Dan ada Pak Isnaini Nugroho, pengemudi ojek online. Terima kasih banyak sudah bergabung teman-teman. Dan nanti saya akan persilahkan untuk bertanya langsung baik ke tamu saya yang ada di studio maupun tamu saya yang lain yang ada di luar studio. Saya perkenalkan ada pakar epidemiologi FKM UI, Pak Pandu Riono. Selamat malam Pak Pandu. Sudah bergabung? Terima kasih sudah bergabung dari jauh. Ada Pak Stefanus Ridwan, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Karena salah satu yang paling banyak ditanya soal kesiapan mal. Terima kasih Pak Ridwan sudah bergabung. Selamat malam, terima kasih juga. Dan ada juga Mbak Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Mbak Adita, terima kasih sudah bergabung.
Banyak sekali pertanyaan soal transportasi yang nanti mudah-mudahan bisa dijawab. Dan juga nanti akan bergabung di akhir acara, menjelang akhir acara, kita akan bicara spesifik soal anak dan sekolah. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke mata Najwa soal bagaimana sekolah, kapan dibuka, dan apakah sekolah-sekolah kita siap untuk dibuka. Jadi nanti kita akan bertanya langsung ke Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman Bakti Pulungan. Baik, saya ingin memulai, jadi sekali lagi malam ini fungsi saya bertanya dan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Yang bertanya ke mata Najwa lewat media sosial juga banyak sekali. Dan kami sudah memilih beberapa di antaranya. Rata-rata memang pertanyaannya konkret to the point dan mudah-mudahan jawabannya juga bisa langsung to the point. Ini ada pertanyaan dari Fikri NRF. Pertanyaannya juga langsung to the point ini. Sudah boleh liburankah masa transisi? Atau kemana gitu ke tempat wisata, udah nahan-nahan yang lain malah pada keluar-keluar. Apa artinya ini masa transisi? Konkret Pak Gubernur, sudah boleh liburan? Kalau di Jakarta, taman rekreasi outdoor itu mulai dibuka tanggal 20 Juni. Outdoor? Jadi outdoor, indoor, outdoor itu boleh dibuka. Jadi kalau Ancol begitu misalnya? Ancol dan lain sudah, tapi ada perkecualiannya. Jadi Ancol itu kalau anak-anak belum boleh, ibu hamil tidak boleh, dan juga lansia. Tapi di luar itu sudah mulai boleh ke sana. Mulai tanggal 20 Juni? Oke. Kalau yang di Bogor, Pak Wali Kota? Kalau Bogor itu kan ikut kebijakan gubernur, Nana. Jadi di Jawa Barat itu ada zonasinya, kita masih kuning. Kuning ini kita belum boleh buka tempat hiburan. Lagi pula kita khawatir kalau kita buka sekarang, nanti orang Jakarta datang ke Bogor semua. Jadi selama kita belum betul-betul kokoh protokol kesehatannya, belum akan kita buka dulu. Jadi di Bogor masih belum bisa dibuka dulu? Belum bisa. Nah, jadi Ragunan juga akan dibuka, tapi nanti seperti Ragunan itu kapasitasnya 10%, dan semuanya harus melakukan pendaftaran online. Jadi nggak beli tiket di sana. Semua pembelian tiket dikerjakan online, Ancol juga begitu. Jadi ketika datang ke Ancol, kalau tidak punya tiket ya nggak bisa masuk. Ke Ragunan juga kalau tidak punya tiket nggak bisa masuk, dan itu dikerjakan online. Oke, jadi teman-teman diingat ya, yang mau ke Ragunan, mau ke Ancol, mulai tanggal 20 sudah bisa, tapi harus lewat online dan ada pembatasannya. Baik, yang pertanyaan berikutnya dari Ardian Syah Boy 08. Mbak, apakah membuat aktivitas dengan mengumpulkan orang banyak sudah bisa? Misalnya kegiatan organisasi atau komunitas, bagaimana protokolnya? Prof. Wiku, sudah bisa? Tergantung daerahnya. Jadi kalau daerahnya memang masih risiko tinggi, tidak boleh. Tapi kalau daerah itu belum terdampak, sudah bisa, tetapi menggunakan protokol kesehatan. Dan protokol kesehatannya apakah ada batasan berapa banyak orang yang bisa berkumpul? Tergantung ukurannya, protokol kesehatan yang jelas jaga jarak, paling tidak 1 meter, pakai masker, selalu cuci tangan, di tempatnya ada tempat cuci tangan, dan selalu rajin jaga kesehatan. Tapi detailnya itu akan kembali ke masing-masing daerah? Masing-masing. Kalau begitu, kalau di Jakarta sudah boleh kumpul-kumpul organisasi, Pak Gubernur? Jadi belum boleh. Belum boleh? Belum boleh. Jadi mengapa belum boleh? Karena memang masih berisiko. Sebagai contoh, kenapa Car Free Day belum diizinkan? Karena kita tidak bisa mengetahui siapa saja yang datang, tidak bisa dikendalikan jumlahnya. Seperti tadi Ragunan, Ancol, dikendalikan jumlahnya sebelum mereka datang. Karena itu kita bisa nanti mengatur datangnya jam berapa dan lain-lain. Nah, jadi pertemuan seperti ini jangan. Mengapa? Bisa dilakukan pakai video conference kok. Oke. Jadi sekarang itu prinsip kita di Jakarta ini adalah kita masih PSBB. Jadi kalau tidak terpaksa jangan keluar rumah. Dan kalau memang harus keluar rumah hanya yang sehat. Jadi prinsipnya itu bukan siapa yang boleh. Prinsipnya adalah sebaiknya semua di rumah kecuali yang harus pergi. Oke, jadi paradigmanya itu harus karena kemudian sekarang seolah-olah memang normal baru ya. No. Karena itulah kami di Jakarta tidak mau menggunakan kata-kata bahwa kita ini belum aman. Transisi. Ini transisi. Okay. Semua di rumah kecuali yang harus pergi, terpaksa itu pun harus sehat, ikut protokol. Oke, kalau begitu ini pertanyaan Feni, tapi harus saya tanyakan karena banyak sekali yang bertanya juga ke saya, terutama calon manten Mas Anies. Yang resepsi gimana Mbak Nana, boleh apa enggak? Gini, menikah boleh, resepsi jangan gitu kira-kira. Oke, jadi menikah, akad nikah, ijab kabul, boleh. Ya, masa mau dilarang ijab kabul Pak Gubernur? Ya, jadi gini, tapi tempatnya begitu. Pernikahan itu selama ini pun selama PSBB yang memang harus menikah itu dikerjakan di KUA. Di kantor KUA. Kemudian jumlah orangnya dibatasi sesuai ukuran kantornya.
tapi intinya harus ada jaga jarak. Lalu resepsi, jadi bukan hanya resepsi, perayaan, mengumpulkan orang aja belum kok. Ya. Tunda dulu, karena yang paling beresiko ya pengantinnya dan keluarga pengantinnya. Jadi resepsinya jangan, tapi kalau memang harus kerja sekarang menikah, ya dikerjakan. Tapi kami kan usulkan untuk tunda dulu sampai aman. Tapi ijab kabul di KUA itu masih bisa dilaksanakan dan masih ada Ya, dan beberapa kali kemarin kita menyaksikan mereka-mereka yang menikah secara menikah di kantor KUA, bukan pakai di rumah atau perayaan. Oke, Kang Bima, ada yang mau ditambahkan soal bagaimana kumpul-kumpul ini? Anda melihat kecenderungan masyarakat sekarang? Memang ada hawa-hawa yang seolah-olah ini sudah biasa. Ini fight kita di sini sebetulnya. Nah, seperti sekarang mulai banyak orang yang nanya, kalau begitu sudah bisa nikah? Saya bilang betul, seperti Pak Gubernur sampaikan, resepsinya belum boleh, tapi akadnya oke. Nah, tapi kalau kita lihat permintaannya, karena nggak semua bisa cocok diselenggarakan di KUA misalnya, kan ada kendala teknis dan lain-lain. Nah, tapi saya kira masalah nikah ini, Nana, bukan hanya soal keinginan dari pengantin, tapi di sini ada periuk ekonomi dapur orang yang cukup banyak. Ya. Perias pengantin, catering, dan lain-lain. Jadi sekarang kita lagi diskusi sama wedding organizer, oke, kalian punya konsep apa? Bisa nggak take away semua? Bisa nggak foto bareng di stage gitu? Jadi ketika kita sudah siap ya membuka aktivitas di hotel untuk resepsi, ini protapnya, protokol kesehatannya udah bisa. Oke. WO-nya udah familiar dengan itu. Jadi kalaupun itu sudah bisa dilakukan, tidak akan sama seperti kebiasaan-kebiasaan yang dulu. Nggak mungkin. Sama. Semuanya tidak akan sama lagi. Oke, masih banyak sekali pertanyaan. Saya akan kasih kesempatan juga ke teman-teman yang sudah bergabung lewat jarak jauh untuk bertanya langsung ke para pemangku kebijakan setelah pariwara. Yang jelas, 3 hari terakhir ini sejak masa transisi mulai dibuka minimal di Jakarta, penambahan kasus terus terjadi. Apakah ini artinya terlalu dini? Kita akan bahas itu sesaat lagi. Kami himbau kepada para penumpang untuk selalu menggunakan masker, tidak melepas masker di area stasiun maupun di dalam kereta. Antrian pagi ini di stasiun Bogor. Ini jalur yang biasa dilewati para pejalan kaki untuk keluar stasiun, namun dipakai atau digunakan untuk antrian. Masih ada ngerasa khawatir? Masih. Apa yang buat khawatir? Soal benda yang bekas pegang tangan orang. Lalu? Kayak pintu masuk itu, sama gagang-gagang yang di kereta. Nah, itu yang bikin khawatir. Siap-siap normal baru. Malam ini Mata Najwa menampung pertanyaan dari berbagai pihak soal banyak hal, termasuk salah satunya soal transportasi. Dan sudah tersambung di ujung sana, Teddy Septian, seorang karyawan swasta yang pengguna KRL setia, berdomisili di Bogor tapi bekerjanya di Sudirman, Jakarta. Teddy, apakah Teddy termasuk yang hari Senin kemarin mulai menggunakan KRL lagi dan sempat kena antrian panjang, Ted? Iya, Mbak Nana. New normal ini rasanya new experience buat saya. Karena selama 10 tahun dari kuliah saya naik kereta, baru kali ini antrian di stasiun Bogor sepanjang itu, Mbak. Jujur saya kaget sekali, Mbak, lihatnya. Itu hari Senin aja atau Selasa dan Rabu ini juga sepanjang itu? Enggak, itu di hari Senin aja. Untuk Selasa udah lumayan normal, tadi Rabu tadi pagi sangat normal, Mbak. Terima kasih buat tugas yang di stasiun Bogor. Oke, apa yang ingin Teddy tanyakan dan bisa langsung dibahas malam ini sebagai pengguna KRL sejati begitu sejak masih kuliah tadi? Iya, Mbak.
sebenarnya ini di stasiun Bogor itu kalau menurut saya itu selalu kenapa hari Senin itu selalu ramai gitu Mbak. Nah selalu ramai di hari Senin itu jadi saya juga berterima kasih kepada Pak Anies Baswedan mungkin karena ada kiriman bis gratis di stasiun Bogor. Tapi yang saya pertanyakan bisa nggak Pak untuk bis gratis itu di stasiun Bogor diperbanyak? Karena hanya ada di hari Senin dan hanya ada 5 armada. Jadi kalau ditambah lebih banyak itu bisa menampung masyarakat Bogor gitu Pak untuk ke Jakarta lebih jauh nyaman sekali Pak. Saya jadi mencoba sekali protokol kesehatannya bagus sekali Pak. Oke, jadi alternatifnya kenapa dengan tidak bis saja begitu yang disediakan? Gratis ya itu bisnya? Iya gratis, udah gratis. Duduknya dari 2 kursi hanya seorang gitu. Enak sekali Mbak Nana dibanding dengan kereta. Oke, saya ke Kang Bima. Kang Bima itu bisa ditambah itu dari Pemkot atau dari? Jadi setiap hari Senin itu memang ada lonjakan penumpang karena orang-orang yang Senin berangkat ke Jakarta baru pulang akhir minggu. Selasa Rabunya sudah turun. Nah kemarin itu ada lonjakan karena kantor-kantor sudah mulai dibuka oleh Pak Gubernur kan. Ada bis 9 atau 11 bis yang dikirim oleh BPTJ. Seingat saya Pak Gubernur ya, tolong dikoreksi. Tapi seingat saya bis itu dikirim oleh BPTJ. Dan itu pun sebetulnya nggak maksimal karena kapasitasnya dibatasi. Nggak boleh full, jadi 50%. Nah ini kita masih khawatir Nana, kenapa? Karena ini masih 40% dari jumlah penumpang. Fullnya itu 20.000. Ini belum sampai 7.000. Jadi bisa dibayangkan kalau kantor udah bisa dibuka semua, persoalan besar nanti di Kota Bogor. Dan tidak mungkin bisa dibatasinya di Bogor? Nggak mungkin, karena yang ke Jakarta itu kan berbarengan semuanya. Makanya pengaturan jam kerja adalah pilihan yang bagus. Ya kalau Pak Gubernur sudah punya opsi-opsi itu, tapi saya kira kita harus sama-sama duduk untuk mengurai ini. Kalau kita usulkan kemarin kalau bisa dibagi 2 shift saja. Jadi pagi-pagi jam 8, siang-siang jam 1. Jadi terpecah itu. Karena kalau nggak akan muat nanti ketika kantor itu sudah normal semua, penumpukannya udah nggak bisa lagi dipakai sistem antrian seperti apapun. Oke, Mas Anies ada mau komentar atau saya lempar ke Mbak Adita? Langsung aja. Pak, saya karena sudah hadir juga juru bicara Kementerian Perhubungan Mbak Adita yang memang membawahi salah satunya KRL. Apa solusi yang bisa ditawarkan Mbak Adita? Baik, Mbak Nana, tadi sudah disampaikan secara langsung oleh Teddy. Makasih Teddy sebagai pengguna KRL yang setia ya. Sudah disampaikan tadi bahwasanya Kementerian Perhubungan ini juga menyadari bahwa kondisi KRL ini khususnya di setiap hari Senin itu selalu ada penumpukan di jam kerja, di jam keberangkatan kerja dan akan terulang di jam kepulangan. Tadi Kang Bima sudah menyampaikan sebabnya seperti apa. Nah, apa yang kami lakukan? Memang di setiap Senin ini saat ini kami turunkan armada bis, Mbak. Jadi tadi yang disebut BPTJ Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek itu ada di bawah Kementerian Perhubungan. Ada rencana ditambah, Mbak? Kami ya. Ada rencana ditambah armadanya supaya menampung lebih banyak lagi? Ya kami memang selalu berupaya untuk menambah, tapi kami juga punya keterbatasan armada. Dan ini juga kami selalu duduk bareng lagi bersama teman-teman yang ada di Pemda dan juga Dinas Perhubungan juga untuk terus melakukan evaluasi. Saat ini kita lihat, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kang Bima, bahwa memang seharusnya yang diatur ini yang ada di hulunya. Bagaimana kemudian jam kerja itu sebisa mungkin bisa diurai, agar penumpukan juga nantinya bisa kita antisipasi, tidak terjadi lagi seperti sekarang. Karena nanti di jam-jam di tengah itu antara jam kerja berangkat dan pulang, itu sepi Mbak Nana. Jadi ini kan kalau kemudian kita bisa urai, kita bagi jam kerjanya, harapannya tidak terjadi lagi antrian dan penumpukan seperti itu. Oke, yang jelas kalau kita lihat 3 hari ini sejak masa transisi dibuka, seperti tadi saya sebutkan, justru jumlah kasus yang bertambah itu mencapai rekor, Pak Wiku. Di Jakarta maupun di daerah-daerah lain hari ini pun itu rekor 1.000 lebih begitu. Apakah ini artinya kebijakan yang diambil itu terlalu cepat, sudah masuk masa transisi padahal puncaknya kita lihat masih terus naik? Menurut saya jangan langsung kenaikan kasus dihubungkan dengan aktivitas yang mulai meningkat. Kan bisa saja kasus naik karena active case finding, jadi mencari pengetesan yang lebih banyak. Otomatis kalau mencari tes yang lebih banyak, kasusnya pasti akan naik. Kalau bersamaan dengan aktivitasnya yang meningkat, ya potensinya naik juga besar. Tapi tidak serta-merta kasusnya naik itu karena aktivitas ekonominya. Selama mereka menjaga protokol kesehatan dengan baik,
harusnya jumlah kasusnya terkendali. Jadi indikator apa yang akan digunakan atau dipakai untuk menentukan bahwa ya ternyata terlalu dini nih? Karena kan sejak awal mengeluarkan kebijakan pun selalu dengan mindset seperti itu. Bisa dengan sewaktu-waktu akan menarik kembali kebijakan kalau memang kondisi kenyataannya menunjukkan hal yang lain. Indonesia ini besar, tidak bisa dijadikan satu. Jadi suatu daerah tertentu, misalnya itu DKI, apabila sudah mulai dibuka dan kasusnya tidak terkendali, pasti pimpinan daerah akan melakukan sesuatu. Mengurangi bertahap, kalau tidak bisa ya mungkin nanti akan ditutup. Tapi kalau bisa dikendalikan, bisa lanjut lagi. Oke, bagaimana Pak Gubernur? Meneruskan Prof. Wiku tadi. Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan transisi, maka langkah pertama yang dilakukan itu bukan ngecek pertokoan, masjid, gereja, bukan. Yang harus dipersiapkan itu adalah fasilitas kesehatan. Karena ini yang akan punya potensi mengalami lonjakan bila kemudian terjadi penambahan kasus. Yang nomor satu itu. Terus yang kedua, testingnya ditingkatkan. Jadi misalnya seperti kemarin itu rekor Jakarta. Tapi rekor ini sesungguhnya 113 itu pasien dan ada 110 itu active tracing. Jadi yang 110 yang tertangkap sebagai positif itu bukan orang yang bergejala. Ini ada 44% yang kemarin ketemu adalah hasil puskesmas yang aktif. Jadi kita sejak hari Minggu itu melakukan testing 2 kali lipat lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Kenapa? Karena ini memang protapnya begitu kan Prof. Ya, betul. Ketika kita melakukan pelonggaran, maka kemampuan testingnya harus ditingkatkan. Untuk apa? Untuk kita mencegah terjadinya lonjakan. Nah, ketika kita melihat ada lonjakan itu, kita perhatikan apakah ini dari pasien ataukah ini dari puskesmas yang keliling. Nah, di Jakarta kuota untuk puskesmas itu dinaikkan. Jadi kita 2 kali lipat dikerjakan itu. Jadi kira-kira ketika mendengar angka naik, kita lihat ini pasien atau ini aktif testing. Nah begitu dilakukan kita bisa memilah. Saya ingin ke Pak Pandu sebelum saya break. Singkat saja Pak Pandu. Pak Pandu, indikator, kalau tadi indikatornya bukan semata jumlah kasus yang meningkat. Bagaimana kita bisa menilai bahwa yang dilakukan sekarang itu memang sudah tepat, Pak Pandu? Ya, kalau kasus hari ini itu adalah 2 minggu yang lalu, artinya 2 minggu yang lalu terjadi apa? 2 minggu yang terjadi hari raya Id, Lebaran, ya kan, dan juga selama Ramadan dan ada arus mudik balik. Nah itu yang mempengaruhi di Jawa Timur dan di Jakarta yang peningkatan kasus itu karena pergerakan penduduk. Kalau kita melihat hari ini ada kemungkinan potensial peningkatan kasus, kita evaluasi nanti minggu depan atau 2 minggu lagi. Karena polanya seperti itu, penularannya itu akan terlihat setelah beberapa hari setelah terjadi kemungkinan potensial penularan. Jadi tidak bisa dihubungkan hari ini ada pelonggaran, ada kasus, nah itu karena hari ini yang kemudian meningkatkan kasus. Itu yang paling penting. Baik, kita akan break. Setelah ini saya akan kembali mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Ada pertanyaan dari driver ojol, Bang Inai. Yang masih khawatir untuk angkut penumpang dan tidak semua penumpang katanya mau bawa helm sendiri. Bagaimana solusinya? Setelah pariwara kita jawab itu untuk Anda. Malam ini Mata Najwa membuka forum bagi publik untuk bertanya hal-hal keseharian yang masih mengganjal atau masih gamang untuk disikapi menjelang persiapan kita menuju normal yang baru. Salah satunya adalah saya akan kasih kesempatan ke Bang Isnaini Nugroho, Bang Inai, seorang driver ojol yang berdomisili di Jakarta ya, atau yang bekerjanya di Jakarta ya Bang Inai? Iya betul. Sudah diperbolehkan mengangkut penumpang. Ada kekhawatiran atau ada keraguan atau apa unek-unek Bang Inai ini? Saya masih belum berani sih, kecuali ada peraturan Menteri Perhubungan untuk masa transisi ini penumpang diwajibkan bawa helm sendiri dan pembayaran non tunai. Terus juga masa new normal ini insentif dan bonus juga tidak ada kan. Ojol sih maunya sih diadakan kembali seperti sebelum COVID ini.
Oke, tapi yang jelas maunya ada resmi begitu penumpang bawa helm sendiri. Kalau yang sekarang selama 3 hari ini yang Bang Inay alami atau teman-teman cerita, apakah penumpang rela mau bawa helm sendiri atau gimana? Ada yang bawa helm sendiri, dan juga pembayarannya kebanyakan non tunai kan, biar nggak bersentuhan sama driver. Oke, jadi kalau ada itu baru akan bisa lega begitu ya, Mbak Adita. Adakah dari Kementerian Perhubungan menyikapi soal ojol ini bagaimana, Mbak Adita? Ya, untuk ketentuan tentang sepeda motor berbasis aplikasi, ini sebenarnya sudah diatur di Surat Edaran nomor 11 ya, tentang transportasi darat. Jadi khusus untuk ojol ini saat ini memang akan dilihat dari zonanya, Nana. Karena kan tiap daerah, apalagi di DKI juga ya, Pak Anies kan juga sudah diidentifikasi mana zona yang masih merah, RT atau RW yang masih merah, mana yang kemudian sudah cukup aman. Nah, khusus untuk pengaturan di Kementerian Perhubungan ini, untuk zona yang masih merah, itu memang ojol masih belum diperbolehkan membawa penumpang gitu. Dan ini akan disesuaikan dengan aplikasi atau algoritma yang kemudian diatur oleh aplikatornya. Secara otomatis ketika masuk daerah zona merah itu tidak akan bisa aplikasinya untuk mengangkut penumpang. Sementara di daerah yang sudah lebih aman ini diperbolehkan, Mbak Nana. Tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Dan kalau tadi usulan dari Pak Isna ini soal helm, saat ini memang belum kami wajibkan untuk penumpang membawa helm sendiri, tetapi disarankan. Karena ini kan kepentingannya juga untuk penumpang maupun untuk pengemudi. Apabila penumpang tidak membawa helm sendiri, seharusnya aplikator itu menyediakan tutup kepala, Mbak Nana, agar nanti penumpangnya ketika menggunakan helm yang dibawa oleh pengemudi itu tetap bisa terlindungi begitu. Ini yang saat ini masih kami atur sementara, jadi belum merupakan sebuah kewajiban, tetapi diberikan saran agar penumpang membawa helm sendiri. Oke, baik. Kalau begitu saya mau menyambung ke pertanyaan dari Instagram yang juga berkaitan. Ini juga dari driver ojek juga, kalau saya tidak salah ada banyak juga driver ojek yang menanyakan ini. Apakah bisa dikeluarkan teman-teman pertanyaannya? Ya, Mas Teguh Prawiro yang bertanya lewat Instagram kalau saya tidak salah. Boleh dikeluarkan? Iya. Boleh. Ganjil genap. Kalau belum ada pertanyaan yang itu, kalau begitu ini dulu Mbak. Jadi dari Alvarius 88 sambil menunggu pertanyaan yang tadi, Mbak Adita ada yang nanya, kalau boncengan meski serumah apakah masih boleh kalau yang merantau? Karena aku berdua sama teman dari Semarang, tapi beda alamat di KTP, di sini serumah. Boleh boncengan? Ini konkret sekali Mbak, pertanyaan publik. Boleh boncengan Mbak Adita? Kalau boncengan boleh Mbak, selama kembali lagi tidak di zona yang merah tadi ya. Tetapi kalau di zona yang lebih aman itu boleh berboncengan. Jadi tidak ada masalah gitu. Yang penting tetap saling protokol kesehatannya ditegakkan atau diimplementasikan ya. Tetap pakai masker, tetap pakai helm, tetap juga menjaga kebersihan. Begitu Mbak Nana. Oke, dari Siaturi 98, kalau transportasi cuma setengah, apakah harga bakal naik? Nah, ya ini memang satu hal yang saat ini justru kami dari regulator itu berusaha mencari titik temunya ya. Kalau bicara tarif, kami menyadari situasi sekarang ini kan kondisinya masyarakat juga sedang sulit ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan, memang belum ada rencana untuk menaikkan tarif. Yang ada adalah memang kapasitas itu kami tingkatkan sesuai dengan karakteristik dari moda transportasi, tetapi juga akhirnya tetap bisa menjaga jarak, dan di sisi lain operator ini juga setidaknya itu juga bisa mulai kembali gitu dari sisi keberlangsungan ekonominya. Karena terus terang ini dampaknya buat operator yang juga menjadi bagian yang kami regulasi itu adalah kondisi perekonomian mereka memang terdampak sangat signifikan. Sementara mereka kan tetap harus memberikan layanan yang baik kepada seluruh masyarakat. Jadi ini satu hal yang memang harus kami cari titik temunya, dan saat ini Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 lah yang kemudian menjadi rujukan. Baik, ini ada pertanyaan rasanya ini untuk Mas Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dari Tatiri.
Ganjil genap untuk roda 2, Mbak Nana, apakah kiranya kebijakan tersebut efektif? Kami yang hanya punya satu kendaraan otomatis cari kendaraan umum. Kalau kebijakan tersebut dijalankan, bukankah lebih beresiko untuk penularan dan penyebaran COVID jika kami naik kendaraan umum? Karena otomatis teman-teman yang sama seperti saya akan memilih kendaraan umum untuk beraktivitas kerja. Pertanyaan yang sama dari Andri Kopler. Tolong Mbak Nana dibahas juga motor kena ganjil genap. Kalau kerjanya kurir terus motornya cuma satu, gimana solusinya? Ini konkret Pak Gub. Ini. Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan transisi, kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya terjadi lonjakan jumlah orang bepergian. Kita kan belum tahu perilaku seperti apa. Kemudian lonjakan jumlah kasus dan tidak terkendali. Karena itu dari awal kita sampaikan kepada masyarakat, ini ada 2 instrumen pengendalian nih. Satu yang sudah disebut berkali-kali, namanya emergency brake policy. Kalau sampai terjadi parah, kita hentikan kembali ke masa pra-transisi. Yang kedua adalah kebijakan ganjil genap. Jadi ganjil genap ini bukan pengendalian lalu lintas seperti dulu. Kalau dulu kan rute-rutenya. Ganjil genap itu tujuannya adalah untuk menjaga agar separuh penduduk yang nggak pergi, supaya tidak bepergian. Nah, tetapi itu bukan berarti otomatis dilaksanakan. Jadi, tapi kita sampaikan, bila ternyata semua orang pergi, semua orang keluar, lalu kondisi tak terkendali, karena semuanya bepergian, maka terpaksa kita harus mengendalikan itu. Nah, salah satu instrumennya adalah ganjil genap. Tapi saya perlu garis bawahi, itu ada, bukan berarti otomatis akan dilaksanakan. Policy itu salah satu opsi. Karena itulah penting bagi kita semua sekarang, saya garis bawahi. Kita ini kan mencari boleh tidak, prinsipnya di rumah. Jadi di rumah dulu sekarang, ini belum selesai. Tapi khusus yang ganjil genap berarti belum ada rencana dalam waktu dekat untuk diterapkan? Belum ada. Jadi jangan kemudian, ini kan begini, kutipannya itu nggak lengkap. Bahwa gubernur memiliki kewenangan untuk menerapkan ganjil genap melalui keputusan gubernur. Nah, kalimat melalui keputusan gubernur itu nggak muncul. Jadi seakan-akan kita pasti menerapkan. Tidak. Jadi tergantung kondisinya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab ke teman-teman. Saya tahu banyak sekali yang mengirimkan pertanyaan itu ke saya, teman-teman, soal ganjil genap sepeda motor. Kita dengarkan tadi jawaban gubernur, belum akan diterapkan sampai memang kondisinya dan mudah-mudahan tidak harus. Mudah-mudahan tidak harus. Kalau semuanya nurut protokol. Kalau semuanya nurut protokol. Jadi sebetulnya kembali ke kita masing-masing begitu ya, Prof. Wiku. Baik. Ada banyak pertanyaan yang lain, bagaimana beraktivitas di pasar, bagaimana di mal, bagaimana di warteg. Kita akan coba bahas satu-satu untuk Anda malam ini. Tetap di sini. Ya, salah satu pertanyaan yang jenisnya paling banyak masuk ke mata Najwa dan diminta untuk ditanyakan adalah bagaimana dengan pusat perbelanjaan atau mal. Kapan bisa beroperasi dan seberapa itu akan bisa dijaga protokol kesehatannya. Karenanya saya mengundang langsung Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Pak Stefanus Ridwan. Pak Ridwan, banyak yang sudah ingin ke mal, Pak Ridwan. Sudah siapkah mal-mal kita? Bagus lah. Senang ya Pak? Tapi sudah siap belum? Jadi paling tidak kan karyawan bisa kerja lagi dan terhindar dari PHK. Saya kira itu. Dan masyarakat bisa berbelanja ke tempat yang lebih aman. Saya kira itu yang paling penting. Apa yang dilakukan Pak oleh asosiasi untuk memastikan memang protokol kesehatan bisa dipatuhi? Karena kan ada banyak sekali dan bervariasi nih. Jadi memang benar. Tapi kita sudah latihan sebenarnya 2 bulan sudah latihan. Dua bulan lebih bahkan. Sebab waktu PSBB kan itu mau tidak seluruhnya ditutup. Ada juga yang dibuka di sana, ada supermarket dan lain-lain seperti apotek dan ATM. Nah, namun kali ini kan tanggal 15 Juni akan lebih besar areanya. Jadi kita juga
pemantauannya lebih luas saja. Dan kita juga melakukan penyempurnaan dari protokol yang untuk new normal ini sesuai dengan apa yang diminta oleh Pak Gubernur maupun semua yang mengeluarkan persyaratan. Oke, Pak. Jadi saya kira sebelum pembukaan nanti tanggal 15 Juni ya sebaiknya ya para kepala daerah ya Pak Gubernur, Pak Anies, coba tinjau dulu lah sebelum pembukaan tanggal 15 apakah kita sudah siap banget atau belum. Yang ada yang kata belum, ada yang mesti diperbaiki ya kita akan perbaiki. Tapi menurut saya sekarang semua sudah siap. Oke, saya ingin ke Ibu Fani. Ibu Fani ini pemilik tenant di Mall Mangga 2. Jadi Bu Fani, apakah masih ada keraguan untuk membuka atau sudah mantap dan sudah yakin dengan protokol kesehatan yang akan dilakukan, Bu Fani? Sebenarnya saya juga masih takut sih ya. Soalnya mengingat di sekeliling saya itu saya lihat masih banyak orang yang nggak sadar sama pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan ini. Banyak yang masih nggak pakai masker, masih banyak yang nongkrong-nongkrong dan kayak nggak takut sama corona ini. Jadi sebenarnya saya buka toko juga antara butuh tapi juga takut penularannya malah makin parah gara-gara dibuka ini. Rata-rata kalau misalnya ditegur itu yang datang gitu pengunjung itu nurut atau biasanya agak susah tuh untuk meyakinkan mereka mengikuti protokol ketika di dalam mall? Untuk sekarang sih kan di Pasar Pagi Mangga 2 tuh belum buka ya, tokonya baru nanti per tanggal 15. Jadi dari kemarin dimundur-mundurin terus, jadi belum tahu nih seperti apa. Cuman yang saya lihat sempat di pasar-pasar yang tradisional mungkin itu sih masih parah ya, kayak banyak ibu-ibu yang bawa anaknya, bahkan anaknya juga nggak pakai masker gitu, ibu-ibu juga nggak pakai masker, kayak mungkin mereka belum ngerti gitu tentang corona ini. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan dari tadi katanya bisa langsung ditinjau begitu. Tapi di sisi lain kalau mallnya siap dengan protokol, kalau publiknya masih belum bersiap dengan situasi yang baru itu agak sulit, Pak Gu. Ya, ini dua-duanya. Sesungguhnya dengan timnya Pak Ridwan, Bu Ellen itu ketua asosiasi pusat perbelanjaan di Jakarta. Tim kita itu bicara panjang. Dan memang benar seperti disampaikan Pak Ridwan. Sebetulnya percakapannya itu sudah jauh sebelum PSBB transisi ini dimulai. Mereka menceritakan apa-apa saja yang dikerjakan. Bahkan besok jam 1 itu akan ada simulasi di salah satu mall. Jadi kita melihat bahwa dari sisi pengelola sebetulnya sudah siap. Kita lihat itu prosedurnya, mereka mau kerjakan apa. Tapi kan ini harus dua-duanya, bukan hanya pengelolanya, tapi juga masyarakatnya. Dan tiap-tiap tempat itu berbeda-beda. Tapi ada satu prinsip yang kita sampaikan kepada semua. Nomor satu, bahwa jumlah pengunjung tidak boleh lebih dari 50%. Artinya ketika sampai pada angka 50%, mal itu tidak boleh menerima tamu baru. Harus keluar. Kemudian yang kedua, apabila itu dilanggar, kita akan ingatkan 2 kali. Kalau 2 kali masih dilanggar, maka kita akan tutup tempat itu untuk waktu tertentu. Jadi intinya adalah perlindungan kepada masyarakat itu yang nomor satu. Dan saya yakin para pengelola juga tidak ingin tempatnya menjadi tempat untuk terjadi penularan. Jadi memang ini, karena itu saya sampaikan, ini masa transisi. Semuanya berlatih, yang mengelola, yang jadi tamu, semuanya termasuk, saya ingin minta kepada seluruh masyarakat, bantu awasi. Karena jumlah aparat untuk mengawasi itu tidak cukup. Bukan hanya pusat pertokoan, semua kegiatan bila melihat tidak sesuai protokol, maka tegur. Bila tidak pakai masker, maka tegur. Dan itu yang harus kita kerjakan sama-sama. Baik, kalau di Jakarta tanggal 15, kalau di Bogor apakah tanggalnya sama atau bagaimana mekanisme untuk memastikan? Kata kuncinya adalah kesiapan. Hanya mal-mal yang siap, baru kita akan buka. Jadi kemarin kita undang seluruh pengelola mal. Saya sampaikan, silakan saya menunggu konsep protokol kesehatan Anda. Begitu siap, kita datangi, kita lakukan assessment. Kalau misalnya kita perbaiki, mereka jangan dulu buka. Tapi begitu kita lihat mereka siap, kita akan buka masa uji coba selama 1 minggu. Ketika 1 minggu itu perlu perbaikan, ya kita bisa perbaiki sambil berjalan. Tapi kalau itu menunjukkan ketidaksiapan, kita akan tutup lagi. Jadi kata kunci adalah itu. Jadi pertama betul kapasitasnya 50%, yang kedua hanya tenan-tenan yang low risk gitu ya.
Jadi mungkin fashion atau food court bisa, tetapi permainan anak-anak atau gym itu masih belum bisa. Oke. Dan Jadi tergantung dari jenis usahanya juga yang berada di dalam jenis mall. usaha. Dan setiap mall kondisinya berbeda, tergantung kesiapan mereka. Kita harus lihat satu-satu, nggak bisa semua dipukul rata, harus buka tanggal sekian. Oke. Selain mall juga ada kafe, banyak juga publik yang kangen ke kafe katanya. Ini saya sudah terhubung dengan Pak Amir, pemilik kafe Aceh Connection. Selamat malam Pak Amir. Malam, Pak Najwa. Pak Amir, ada yang mau ditanyakan spesifik, ada unek-unek atau bagaimana persiapan Anda? Kafe Anda sudah buka Pak Amir? Alhamdulillah sudah. Oke, sejak kapan Pak? Sejak menit yang lalu. Pak Amir. Kemarin pada saat itu di transisi kita sudah mulai buka. Oke. Bagaimana Pak selama beberapa hari ini dibuka, adakah yang masih ingin diklarifikasi kepada Satgas atau kepada Pemprov? Kalau saya lihat begini ya Mbak, terutama ke Pak Anies, kita pelaku usaha ini sepakatlah kalau misalnya ada saat PSBB kita diharuskan tutup, karena ini kepentingan kita bersama. Namun kita sebagai pelaku usaha ini kan punya kewajiban juga di belakang kita. Misalnya kita punya karyawan yang tetap harus kita selamatkan walaupun dalam musim pandemi. Kita juga paham bahwa ini masalahnya sebetulnya bukan masalah ada di Pemda atau di mana, tapi ini kan masalah untuk semuanya. Cuman yang saya minta ada satu kepastian buat kita pelaku usaha, misalnya pada saat mau relaksasi PSBB di transisi ini, tolong kita dijelaskan lebih awal sehingga kita juga mampu untuk menyiapkan protokol kesehatan di tempat kita. Oke. Nah, alhamdulillah saat ini alhamdulillahnya kita lakukan preventif. Ngomongnya apa? Oke, Pak Amir mohon maaf audionya tampaknya harus diperbaiki. Pertanyaannya cuma itu tok kan? Iya, makanya jawabnya enggak. Yang saya tangkap adalah ingin agar sosialisasinya bisa lebih meluas begitu ya. Yang saya tangkap itu pertanyaannya. Mau ditanggapi Mas Anies? Ya, sebetulnya secara prinsip sudah ada ini bahan-bahan sosialisasi untuk mereka, terutama untuk tempat kafe, restoran, kafe. Ada prinsipnya sederhana kok. Jadi kita tidak membuat ini rumit. Nomor satu adalah semua menggunakan masker. Yang kedua, semua berjaga jarak. Yang ketiga, prinsip 50%. Jadi seperti sekarang ini, kita jaga jarak. Ini kalau di kafe, di restoran, tinggal mereka menyesuaikan sesuai dengan layout yang ada di tempatnya. Jadi karena tidak mungkin satu persatu kita atur, dilihat satu persatu, tidak. Tapi prinsip-prinsip itu. Dan saya yakin para pengelola ini juga tidak ingin tempatnya menjadi tempat penularan. Tapi harus saya ingatkan, kalau sampai itu dilanggar, ada laporan, baik laporan itu sosmed maupun akan diingatkan, seperti prinsipnya tadi 2 kali, maka langsung akan ditutup. Jadi buat Pak Faisal ya tadi. Pak Amir Faisal, Aceh Connection. Pak Amir Faisal prinsipnya seperti itu. Dan kita ingin ini juga bagian dari latihan. Latihan untuk yang mengelola kafe dan latihan juga bagi masyarakat yang datang. Tapi lagi-lagi ini masih PSBB. Kalau bisa take away lebih baik. Kalau bisa lakukan delivery lebih baik daripada mengambil risiko. Oke, baik. Kita harus break dulu. Setelah ini kita akan bicara apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan protokol kesehatan di pasar. Ada Pak Mislan, seorang pedagang ayam yang nanti akan bertanya langsung ke Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan Ketua Tim Pakar Satgas. Setelah pariwara kita dengar apa pertanyaan Pak Mislan sesaat lagi. Ya, malam ini Mata Najwa, forum diskusi, forum tanya jawab antara publik yang masih gamang tentang berbagai kebijakan selama masa transisi ini dengan para pemangku kebijakan. Kita tadi sudah bicara soal transportasi, sudah bicara bagaimana di pusat perbelanjaan. Sekarang kita akan diskusi apa yang bisa dilakukan di pasar. Saya sudah tersambung dengan pedagang pasar Lenteng Agung, Pak Mislam, pedagang ayam. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Mislam. Waalaikumsalam, Bu Nana. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana pasar Lenteng Agung, Pak? Ya, alhamdulillah kondisinya masih steril, Mbak. Alhamdulillah belum ada yang kena. Tadi siang itu juga ada tes dari pemerintah DKI. Ya. Pasar masih buka terus sampai batasan jam 2, masih sampai jam 2 atau sudah mulai longgar atau gimana, Pak? Masih dibatasi sampai jam 2, Mbak.
Mbak Nana. Aha. Pedagang masih berdagangnya gayanya sudah baru, berbeda, atau masih sama kayak sebelum dulu ada COVID, Pak? Masih sama dulu Mbak, masih pakai masker, ya disiapin air bersih di depan-depan pedagang itu, Bu. Kalau pengunjung yang datang membeli, Pak, nurut-nurut atau ngeyel, Pak? Susah Mbak, dengan social distancing itu penjaga jarak itu masih susah di pasar itu. Susahnya gimana, Pak? Ya Pak, gara-gara dibatasin nyampe jam 2 itu, jadi orang belanja itu jubel pagi, nyampe enggak. Kan dibatasin, jadi orang tuh pengennya tuh pagi-pagi berangkat sebelum pasar tutup gitu. Jadi masih berjubel, masih belum memperhatikan jarak dan sebagainya begitu, Pak? Belum, tapi udah ada imbauan dari Satpol PP itu udah ada hari keliling bahwa pengeras itu disiarin terus, suruh jaga jarak, pakai masker itu ada terus tiap pagi imbauan itu. Oke, ada yang mau ditanyakan Pak Mislam? Ada unek-unek? Ada dikit, dua pertanyaannya Mbak. Ini loh Mbak, social distancing atau jaga jarak aja lah biar gampang. Pembeli di pasar sulit dilakukan Mbak, tindakan tegas gitu Mbak, biar para konsumen berbelanja itu biar bisa jaga jarak gimana. Oke. Yang kedua Mbak, pelonggaran PSBB atau masa transisi ini, ayam dari luar Jabodetabek kalau bisa masuk ke Jabodetabek itu kan harga ayam bisa stabil lagi kayak sebelum PSBB total itu loh Mbak. Oke, supaya harganya bisa stabil dan pasokannya lancar begitu ya Pak? Ya. Bagaimana rencana pemerintah DKI itu bisa stabilin harga ayam sehingga itu peternak itu nggak merugi kayak sebelum PSBB itu kan normal. Pas masuk masa PSBB itu kan peternak pada Mbak merugi Mbak, nggak ada pengambilan, nggak ada. Ya. Restoran pada tutup, orang penjual pedagang kan pada rugi semua Mbak, peternak rugi, yang jualan juga sepi lah, nggak rugi kan sepi gitu. Oke. Baik. Di langkahnya Pak Gubernur gimana lah, tolong dikasih solusi gimana. Baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Mislan. Ini juga pertanyaan pertama Pak Mislam ini senada dengan pertanyaan yang masuk lewat sosial media dari Amalia Wira. Pasar gimana ya, dibatasi penjualnya atau dibatasi pembeli yang bisa masuk ke pasar? Jadi itu sama dengan pertanyaan Pak Mislan soal perlunya tindakan tegas terkait protokol kesehatan. Secara umum, Prof. Wiku, adakah aturan yang lebih tegas begitu atau lagi-lagi ini tergantung kondisi dan bagaimana Pemda masing-masing? Sebenarnya begini, nggak usah cepat-cepat melakukan pembukaan atau relaksasi itu dulu. Pertama adalah lakukan dulu simulasinya dulu. Jadi kan membuka misalnya pasar begitu ya, isinya kan bukan hanya pedagang, tapi juga ada pengunjung, ada alat transportasi untuk menuju ke situ, ada pemasok, dan ada pengaman juga. Nah itu semua coba disimulasikan dulu supaya cari interaksi yang pas dan aman protokol kesehatannya. Kan mereka harus exercise dulu. Kalau itu bisa, baru di situ dilakukan. Kalau belum, disesuaikan dulu supaya jangan sampai terjadi lonjakan kasus. Kang Bima, saya ke Anda dulu karena kalau pasar ini di Bogor beberapa kali kita lihat sempat heboh tuh. Anda sempat teriak-teriak di pasar begitu. Itu pada masih masa PSBB menjelang Lebaran, saya ingat tuh saking udah penuhnya pasar di Bogor. Ini kalau sekarang situasinya? Harus diakui yang paling tidak mudah adalah pasar. Karena crowd-nya paling banyak, pedagangnya paling banyak, dan kita nggak bisa kontrol datang dari mana saja dan kapan waktunya begitu. Nah, tapi pertama strategi kita adalah rutin swab massal di sana, Nana. Jadi seminggu sekali kita lakukan itu, supaya di situ semua selalu waspada bahwa setiap saat mereka diintai bahaya. Itu poin pertama. Poin kedua, mulai kita berlakukan beberapa teknik protokol kesehatan, seperti misalnya mewajibkan pakai face shield untuk para pedagang, kemudian menggunakan batas mika antara pedagang dan pembeli, dan juga semaksimal mungkin cashless transaction. Jadi ada satu pasar di Bogor, Pasar Sukasari, mulai kita terapkan itu. Ya bahkan uang yang diberikan juga ditaruh di kotak UV dulu supaya bisa clear dulu. Ya apapun kita lakukan lah seperti itu, termasuk pembatasan yang masuk. Jadi ada angka penunjuk di mana kalau sudah melebihi kapasitas
ditahan dulu di luar. Oke, Kira-kira begitu. kita ada video dari UMKM soal bagaimana protokol kesehatan simulasi yang dilakukan di pedagang kaki lima. Mungkin bisa sambil ditunjukkan, jadi kalau tadi pertanyaannya mungkinkah tindakan tegas, mungkinkah dilakukan tindakan tegas? Di Bogor kita lakukan itu, ada sanksi per wali yang nggak pakai masker bisa dikenakan sanksi mulai dari denda atau kalau nggak mau dibayar denda bisa kerja sosial bebersih di situ. Itu sudah kita lakukan sejak zaman PSBB di tahap kedua. Oke. Mas Anies, silakan tadi dari Pak Mislan. Iya, jadi pertama mengenai pasar tadi, persis seperti disampaikan Pak Wali, bahwa ini salah satu yang paling kompleks pengaturannya. Di Jakarta ini ada 153 pasar, 122 adalah pasar pangan. Kemudian kita punya 31 untuk pasar yang non-pangan. Nah, yang non-pangan ini baru akan buka, tapi yang pangan selama ini boleh buka. Apa yang dikerjakan? Dengan membuat ganjil genap. Hari ganjil yang buka kios dengan nomor ganjil, hari genap kios yang nomor genap. Itu yang dilakukan. Lalu yang kedua adalah protokol kesehatan ketika masuk keluar, di mana mereka semua harus cuci tangan sama seperti ketika masuk studio di sini. Lalu yang ketiga adalah dengan tentu mengingatkan, karena ini pergerakan orangnya itu bukan sesuatu yang linier ya, kan bolak-balik begitu. Tapi ada satu hal, kalau di situ ditemukan kasus positif, maka pasar ditutup. Jadi kepala pasar itu bertanggung jawab untuk melakukan monitoring itu. Oke. Jadi kalau misalnya kita menemukan kasus, otomatis langsung akan ditutup. Baik, saya ingin ke Pak Suyudi, mohon maaf, Pak Suyudi masih bersama Mata Najwa. Pak Suyudi ini adalah pemilik warteg Karisma. Yang juga tentunya selama PSBB ini menghadapi beberapa tantangan dan selama masa transisi. Saya ingin tanya Pak Suyudi, terima kasih sudah bergabung Warteg Karisma. Apa kendala-kendala yang Anda hadapi Pak Sayudi? Ya, terutama di kebijakan masalah jaga jarak, Mbak. Karena pemerintahan dari kelurahan A ke kelurahan B itu kadang-kadang berbeda. Ada yang emang sama sekali tidak boleh pakai bangku, ada yang boleh tapi harus jaga jarak. Ini jadi bikin bingung, ya. Jadi sebenarnya itu bagaimana? Apa emang harus jaga jarak atau emang sama sekali tidak boleh? Sebab selama ini kebijakannya tuh kayak rancu loh, Mbak. Ada di kelurahan ini dengan kelurahan ini kok berbeda. Gitu. Ini lokasi di Jakarta atau di mana Bapak spesifiknya? Saya di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, dan yang berbeda-beda itu di kelurahan yang berbeda begitu? Iya. Contoh di Fatmawati punya kita juga ada, itu sama sekali nggak boleh. Terus di Depok juga itu jalur tertentu nggak boleh. Sama sekali bangku 2 aja nggak boleh. Jadi sampai ada yang warung kita tuh nutup karena emang sama sekali tidak boleh untuk bangku. Sedangkan di sini kan peraturannya menurut aku tuh jaga jarak. Ini sudah bangku yang panjang ini sudah dimasukkan dan diganti bangku plastik dengan jarak tertentu, Mbak. Oke. Jadi kasihan orang-orang kami yang emang sama sekali tidak boleh. Jadi sebenarnya ini kebijakannya seperti apa? Apa emang harus jaga jarak tapi 1 meter? Atau emang bagaimana Pak Gubernur? Oke, kalau yang kan tidak boleh disajikan prasmanan, itu menyulitkan Anda tidak Pak? Kalau di warteg kan prasmanan tuh. Tidak sih Mbak, sebenarnya bukan prasmanan Mbak ya, cuma ada etalase yang di depan. Dia tidak ngambil sendiri, tapi diambilkan oleh pelayan. Oh oke. Jadi berarti itu menurut kalau peraturan tidak boleh prasmanan itu tidak masuk warteg, jadi tidak termasuk itu begitu ya Pak? Kalau warteg itu tidak termasuk. Cuma itu tadi jaga jarak kan biasanya kalau warteg itu bangunnya panjang nih Mbak yang pakai papan. Nah, karena pas adanya PSBB itu bangku panjang itu dimasukkan diganti bangku plastik. Tapi ada beberapa petugas yang memang sama sekali tidak boleh. Oke. Sedangkan ada di daerah tertentu itu boleh. Oke, baik. Pak Gub, boleh dijawab singkat saja soal warteg ini gimana supaya jelas Pak? Ya, tadi beliau ceritakan 1 Depok, 1 Jakarta. Ya, mungkin aturannya lain ya. Kalau di sini di Jakarta memang tidak boleh dine-in, nggak boleh makan di dalam selama ini ketika masa PSBB, harus take away. Kalau transisi ini Mas? Nah, selama transisi mereka boleh kapasitas 50% dan harus atau tidak boleh prasmanan. Jadi harus diambilkan. Kalau itu dalam kotak, dalam bungkus, baru kemudian mereka bisa makan. Kalau yang ini misalnya kan hanya di display diambilkan oleh pelayan, itu berarti itu masalah. Tidak masalah. Oke. Ya, itu yang boleh dikerjakan. Di Jakarta ini restoran itu ada 13.000 dan prinsipnya sama. Prinsipnya adalah tidak boleh prasmanan, harus jaga jarak,
kemudian protokol cuci tangan dan lainnya diikuti. Itu prinsipnya. Oke, kita akan break. Setelah ini kita akan bicara soal bagaimana protokol kesehatan di sektor pendidikan. Ada banyak sekali pertanyaan dari orang tua murid soal sekolah. Kita akan bahas itu sesaat lagi. Sebagai ibu tentu belum siap. Jadi new normal ini jangan untuk anak tuh. Kayaknya masih ragu. Sebagian daerah, sebagian besar sekolah itu akan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh, terutama untuk daerah-daerah zona merah dan zona kuning. Malam ini Mata Najwa forum diskusi berbagai hal yang masih mengganjal di hati Anda teman-teman soal masa transisi ini. Sebelum kita fokus bicara soal sekolah, banyak sekali pertanyaan soal sekolah. Saya ingin ke Pak Pandu dulu. Pak Pandu, dari awal tadi kita mendengarkan publik bertanya soal transportasi, soal pasar, soal mal dan lain-lain. Dalam penilaian Anda, apakah memang publik kita masih ragu, masih perlu lebih banyak lagi info bagaimana mereka bisa beraktivitas di masa-masa sulit ini, Pak Pandu, dari penilaian Anda melihat berbagai hal ini? Ya, dari beberapa survei itu ternyata memang persepsi risiko masyarakat itu masih rendah. Jadi masih bervariasi dari berbagai tingkat pendidikan dan di beberapa wilayah itu menunjukkan bahwa kita harus lebih intensif mengedukasi masyarakat dan harus masif dan juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat. Pengertian new normal saja mereka bingung. Oh, sudah normal ya gitu. Jadi kata new-nya itu nggak didengar. Dia beranggapan oh sudah new normal. Jadi mereka tidak peduli lagi mau pakai masker atau ini. Jadi beberapa masyarakat masih persepsinya salah. Dan karena itulah kita memilih istilah-istilah yang sesuai dengan pendapat masyarakat itu mudah. Gitu. Misalnya waktu itu kita bicara dengan Pak Anies ya, kita akan menggunakan istilah aman, sehat, dan produktif. Gitu. Bukan produktif, aman, dan sehat, tapi masyarakat itu harus dipengerti pengertian apa yang disebut aman. Yang disebut aman itu adalah mengurangi risiko. Bagaimana mengurangi risiko adalah dengan menggunakan masker. Bagaimana menggunakan masker yang benar? Nah, masker saja yang sederhana itu harus diingatkan terus. Kalau kita naik pesawat, untuk pakai seatbelt aja masih harus diajarkan terus-menerus setiap kali kita naik pesawat, walaupun kita sudah diterangkan. Nah, dengan demikian maka frekuensi penjelasan dengan bahasa yang sederhana itu menjadi penting. Reminder itu sangat penting supaya karena pengubah perilaku penduduk itu tidak mudah. Dan seperti kita dulu mempromosikan helm juga tidak mudah. Masih banyak pelanggaran sampai sekarang. Apalagi masker. Kalau kita menggunakan masker, itu menurut studi meta-analysis, itu bisa mengurangi sampai sepertiganya. Kalau setiap orang pakai masker, itu mendekati titik terendah. Apalagi dikombinasikan dengan cuci tangan, dengan menjaga jarak, itu hampir mendekati nol. Jadi sebenarnya inilah vaksin kita. Yang kita miliki adalah mempraktekkan. Ini berbasis sains, berbasis analisis yang pengalaman SARS waktu yang lalu. Dan kita melihat beberapa intervensi-intervensi yang ternyata mampu menekan penularan. Dan kalau ini dipraktekkan, masyarakat bisa lebih tenang, lebih aman untuk produktif. Jadi rasa takutnya itu kita kurangi dengan demikian. Karena ketakutannya kadang-kadang berlebihan. Ya, dan juga masih banyak yang persepsinya salah, oh sudah aman. Jadi ada dua kutub yang berbeda, kita harus menjelaskan dengan cara-cara yang terus-menerus dan kita makanya ingin juga melakukan kampanye pakai masker pada semua orang. Itu jadi ada dua ekstrim ya Pak Pandu, di satu sisi merasa wah sudah aman, di sisi lain ketakutan berlebihan. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan itu?
Baik, dan kalau bicara di sektor pendidikan, ini rasanya wajar kalau ketakutan itu masih ada. Minimal itulah yang tampak dari beberapa orang tua dan juga bukan beberapa, banyak orang tua dan juga bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia yang memberikan rekomendasi untuk tidak dulu membuka sekolah. Sebelum saya ke Dr. Aman Pulungan, Ketua IDAI, saya ingin ke orang tua murid. Ada Ibu Keimita yang anaknya baru mau masuk SD, kelas 1 SD. Selamat malam Mbak Keimita. Iya. Malam Mbak Nana. Bagaimana Mbak? Saya ada ya, silakan, baik, Mbak. saya ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana penerapan kesiapan sekolah saat new normal ini? Apakah ada standarisasinya untuk penerapan peraturan tersebut pada sekolah? Dan apakah ada sanksi bagi sekolah yang tidak menerapkan protokol tersebut? Yang kedua, dalam new normal ini PPDB DKI tahun 2020 ini kan syarat untuk memilih sekolah kayak dari SD ke SMP, SMP ke SMA itu kan berdasarkan umur bukan nilai. Ini kan banyak protes ya Pak, karena ini kan merugikan untuk siswa yang berprestasi gitu loh. Emang alasannya apa Pak Dinas Pendidikan melakukan itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ingin ke Dr. Aman Pulungan, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dr. Aman, IDAI jelas sekali sikapnya tidak dulu membuka sekolah sekarang. Argumennya apa saja, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, Dok. Sehat-sehat, Nana ya. Oke. Memang kami mengeluarkan rekomendasi karena kami yang merawat anak. Dan kami lihat bahwa kami harus menyelamatkan anak Indonesia. Dan bagaimana ya saya mesti bicara ini ya. Saya masih ingat tanggal 19 saya diundang Nana. Pada saat itu baru 1 anak yang meninggal Nana. Dan kasus pada saat itu bahkan belum sampai 20 yang positif. Sekarang yang positif 1.000 lebih. PDP 5.000-an. Yang meninggal 30. Ini bukan angka, Nana. Pada anak ini bukan statistik. Dan hari ini dibicarakanlah semua pakar statistik, mohon maaf Pak Gubernur, mohon maaf Prof. Biku, mohon maaf Pak Wali Kota. 1.200 itu berapa orang keluarga yang akan kehilangan ketika dia isolasi? Atau ada yang meninggal? Nah, ini semua kami yang melihat di hilir. Saya rasa Pak Wali Kota merasa bagaimana pada saat itu diisolasi. Anak saya dokter Pak Wali Kota. Hari Selasa ODP, hari Jumat pneumonia. Dan ini hancur hati kami melihat dia diisolasi. Pak Wali Kota harusnya sadar perasaan ini. Nah, saya menanyakan kalau kesiapan ini tentulah kami punya protokol-protokol yang kami siapkan. Kami sudah 2 kali diundang rapat oleh Kemenkes dan Kemendikbud. Dan ada gugus tugas pada saat itu. Pada saat itu semua alihnya diserahkan ke gugus tugas kapan ini sekolah harus dimulai. Nah, kami melihat, kami lebih siap-siap. Dengan data seperti ini yang setiap waktu masih meningkat angka kematian anak, yang setiap waktu masih meningkat anak yang sakit, kami menganggap belum cukup saatnya untuk dibuka sekolah pada saat ini. Walaupun kami siap dengan semua macam protokol. Dan kami saat ini dihubungin, ada dari Pemda tertentu, ada dari wali kota tertentu, ada dari pesantren, dan besok saya rapat dengan KPAI. Hari Sabtu kami rapat dengan Majelis Ulama untuk pesantren-pesantren. Kami tahu ilmunya, Nana. Tentulah kami juga punya pakar-pakar yang paham mengenai statistik dan kami tahu. Dan ini hasilnya dengan segala analisis tadi. Sekarang ada di satu provinsi 1.000 sampel masih menunggu. Kita tidak tahu lagi berapa anak nanti kalau kami rapat setiap Senin akan sakit. Nah, jadi kami memahami perasaan ini. Dan pertanyaannya yang paling utama juga saya tanyakan juga di sini. Kalau misalnya Nana punya anak, Pak Wali Kota punya anak, Pak Pandu punya cucu atau anak, atau Pak Wiku punya cucu atau anak, siap enggak kalau minggu depan disuruh sekolah?
dengan informed consent bahwa sekarang saya kebetulan memang itu saya katakan berkali-kali, bukan saya ingin mengatakan bahwa posisi saya juga presiden dokter anak seluruh Asia Pasifik dan eksekutif dokter anak seluruh dunia. Kemarin kita rapat lagi, tadi pagi saya tanya lagi dengan Pakistan belum siap. Jumlah pemeriksaan mereka 5 kali dari kita, Malaysia 20 kali mereka belum siap. Singapura sudah siap, mereka itu pemeriksaannya 50 kali dari kita. Dan pada saat dibuka, itu tetap ada anak yang positif. Tetapi dia bukan kena di sekolah, ternyata dia kena dalam perjalanan pulang. Ya. Tetapi itu dengan kontrol yang sangat ketat. Australia membuka. Ya, dan Anda melihat kontrol yang sangat ketat itu masih sulit dilakukan di negeri ini, dokter? Ya, kita melihat sendiri saja kejadiannya. Kalau kita lihat di ini, saya masih lihat keluar tadi. Pak Pandu masih mengatakan pakai masker saja orang tidak bisa. Jadi kita tidak bisa mengeluarkan peraturan tanpa melihat. Saya melihatnya semua dan semua melapor ke kita kan. Jadi jangan dilemparkan semua peraturan ke daerah-daerah nanti yang akan kontrol. Sekarang ini seluruh ketua IDAI ini sangat takut. Karena ada satu hal, analisis dari teman saya di Inggris mengatakan ketika dibuka sekolah, daerah itu harus siap dengan ICU anak, berapa ruang isolasi, dan berapa kekuatan dokter anak di situ. Oke, baik. Kita akan lanjutkan pembahasan soal pendidikan ini setelah pariwara. Tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan ada pertanyaan yang mirip dengan kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Dr. Aman. Pertanyaan yang masuk ke saya lewat sosial media. Dari Mut Prastiwi, anak-anak sekolah kapan mulai masuk ya Mbak Nana? Aturannya nanti seperti apa ya? Apakah anak-anak dilarang bercandaan juga sama teman-temannya? Anak saya SD kelas 1 mengingat anak-anak kecil kan nggak bisa diem. Ada yang nanya, ini konkret pertanyaannya. Jadi kalaupun social distancing dijaga pas istirahat main peluk-pelukan itu anak-anak kita. Dari SAM PPD, Mbak, apakah pondok pesantren sudah boleh dibuka? Soalnya menurut saya pesantren itu lebih besar risikonya dari sekolah umum. Pesantren saya sudah mulai dibuka bulan Juli. Kita bahas itu setelah pariwara. Ya, saya akan langsung persilakan Pak Gubernur. Tadi ada dari Dr. Aman soal kekhawatiran nyata yang dihadapi orang tua, khawatir akan dibuka. Betul, terima kasih Dr. Aman. Tapi jangan memberikan kesan seakan kita mau membuka sekolah. Kita tidak ada rencana membuka sekolah sampai aman. Jadi dan kita berbicara juga dengan IDAI di Jakarta, Ikatan Dokter Anak Indonesia yang ada di Jakarta. Jadi kekhawatiran itu disadari penuh ya Mas? Iya, disadari dan memang dari awal kita selalu katakan bahwa kita tidak berencana membuka kegiatan di sekolah sampai aman. Tahun ajaran memang mulai tanggal 13 Juli. Tapi apakah belajarnya di rumah atau di sekolah itu sangat ditentukan oleh kondisi wabah. Jadi bagi para orang tua, yakinlah bahwa kita semua juga orang tua, kita semua juga punya anak, kita semua juga ingin anak-anak kita berangkat ke sekolah sehat, di sekolah sehat, pulang juga sehat. Bahkan jangankan ke sekolah, sekarang untuk ke Ragunan saja tidak boleh anak-anak. Kami tidak mengizinkan, ke Ancol tidak boleh anak-anak. Artinya kepedulian pada anak-anak itu di dalam wujud aturan, bukan sekedar pernyataan. Aturan-aturannya begitu, 3 kelompok, anak, ibu hamil, dan lansia. Jadi insya Allah kita akan berikan jadi tanggalnya pun belum ditentukan ya Mas Anies? Belum ditentukan? Belum, dan kita tidak akan melakukan langkah pembukaan kegiatan di sekolah sampai benar-benar aman. Tadi ada pertanyaan dari orang tua murid Mbak, Mas Anies? Soal sanksi kalau ada yang nekat misalnya? Sanksi? Ya, apakah akan ada sanksi yang diberikan kalau misalnya ada sekolah yang... Tidak bisa, tidak boleh. Pasti akan ditutup. Jadi sebelum diizinkan maka tidak akan boleh membuka sekolah. Terus tadi juga ada pertanyaan tentang PPDB. PPDB ini tidak ada kaitannya dengan COVID. Jadi PPDB adalah aturan yang ada kondisi COVID ataupun tidak, ya aturannya seperti itu. Dan kita ingin berikan kepastian dari tahun ke tahun. Jadi nanti kita diskusi lebih jauh, karena itu berbeda topik ya. Tapi prinsipnya adalah bahwa sekolah-sekolah harus taat pada aturan. Ini bukan hanya sekolah, madrasah, juga diatur nanti pondok pesantren. Bagaimana dengan pondok pesantren Prof Wiku? Karena sudah ada yang dibuka nih pondok pesantren. Ya sama, jadi sekolah itu tingkat penularan, risiko penularannya itu paling tinggi, sedangkan dampak ekonominya paling rendah.
Jadi kalau mau dibuka itu yang paling belakang. Setelah dilakukan kajian, simulasi, kalau memang semuanya sudah Faktanya siap, di lapangan pesantren-pesantren sudah mulai ada yang buka, itu bagaimana? tidak boleh. Maka dari itu pimpinan daerah harus mengendalikan semua itu. Kalau enggak nanti kasusnya akan naik. Jadi jelas dan clear dari Clear. Satgas, dari pusat, pondok pesantren sekarang ini pun belum ada yang boleh buka. Pondok pesantren kan berarti pendidikan, belum boleh. Belum boleh dibuka. Belum boleh. Dan itu tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan agar aturan itu Pasti, diikuti. ya. Baik, ini SAMPPD mudah-mudahan bisa menjawab bahwa seharusnya itu belum boleh bisa dibuka. Kang Bima mau menambahkan? Minggu lalu saya undang semua stakeholders di bidang pendidikan. Ada komite sekolah, ada pimpinan sekolah, ada perwakilan pondok pesantren, ada Ikatan Dokter Anak Indonesia Bogor, dan juga ada psikolog anak gitu. Di situ kita petakan ada 3 persoalan utama. Pertama, kesiapan anak didik, kedua kesiapan sekolah secara fisik, dan ketiga kesiapan sistem yang ada di sekolah. Dan semuanya ini kompleks. Sekolah itu juga kondisi berbeda-beda. Belum lagi kita berbicara jarak, belum lagi berbicara luas geografis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya terlalu berbahaya kalau kita paksakan dibuka sesuai dengan tahun ajaran. Paling cepat itu akhir tahun, bahkan mungkin paling bagus awal tahun depan. Awal tahun depan. Ya. Dan kalau melihat jangka waktu itu singkat, Dokter Aman, itu seharusnya sudah bisa cukup atau betul-betul nanti harus melihat kondisi lagi. Yang jelas tidak dalam waktu dekat, Dokter. Dengan syarat kita minta pemeriksaannya itu 30 kali dari yang ada sekarang. Oke. Jadi kita bisa mengini gambaran. Mungkin angka ini kita bisa bisa diskusikan. Bahkan saya belajar statistik epidemiologi dengan Mas Pandu nih. Jadi saya tahu dari dulu waktu masuk. Jadi angka ini sebetulnya agak sulit. Kita melakukan convenience sampling saat ini menentukan. Jadi makanya kita minta 30 kali pemeriksaan anak dan kita nilailah pada Desember nanti. Oke, jadi kalaupun dibuka masih ada protokol-protokol yang harus terus dilakukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan. Baik, Mas Anies ada yang mau ditambahkan? Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Pertama mengenai ayam tadi. Jadi mengenai ayam tadi, memang harga sempat naik, pasokannya justru terganggu. Jadi nanti kita akan langsung dari dinas kita yang mengurusi ini, DKPKP, untuk langsung koordinasi dengan para supplier. Yang kedua, BUMD kita akan langsung intervensi. Jadi kalau ada pasokan kita akan ambil, kalau kelebihan supply kita akan ambil, kalau kurang kita akan pasok. Sehingga harga ayam di Jakarta bisa stabil. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Mislan tadi. Ini juga tadi ada pertanyaan mengenai bis tadi. Dari Teddy tadi yang bertanya. Teddy, bis ya. Pak Bima, saya ingin sampaikan juga barangkali izin nih Pak Bima. Siap. Kan kalau Senin suka ada lonjakan tadi. Iya. Tadi sambil break saya cek. Jadi insya Allah nanti kita Jakarta siapkan tambahan bis. Alhamdulillah. Sekarang di Bogor itu berapa? 9. Sekarang 11 maksimal itu. 11 bis. Iya. Jadi nanti insya Allah kita tambah 50 bis dan ke Bogor dan ke tempat lain Jabodetabek supaya Makasih. mengurangi jumlah Kami tunggu penumpang bisnya Senin subuh Pak Gub. Insya Allah Senin subuh kita siapkan 50 bis. Saya subuh standby di stasiun nanti. Menjemput bis, Ya. menjemput impian. Ya. Dan itu menjawab konkret tadi Teddy yang bertanya, yang spesifik meminta tambahan bis, sudah dijawab. Insya Allah hari Senin ada tambahan 50 bis supaya minimal ya walaupun jumlahnya masih jauh dari yang dibutuhkan, tapi mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Baik, saya ingin sebelum menutup saya ingin ke Pak Pandu dulu. Pak Pandu, apa komentar Anda Pak Pandu? Saya ingin Anda spesifik bicara soal pendidikan ini Pak Pandu. Ya, pendidikan memang sulit kita putuskan sekarang. Karena begitu beragam dan kompleks. Dan anak itu termasuk kelompok rawan yang harus kita lindungi. Karena itu adalah masa depan bangsa kita. Dan ini yang kita perlu perhatikan karena kita jadi bingung. Kita ingin memberikan pendidikan terbaik, tapi kalau pendidikan terbaik itu harus di sekolah, risikonya sangat tinggi. Dengan demikian kita harus memberikan supaya walaupun nanti belajar di rumah, anak itu mendapat hak pendidikan yang terbaik. Jadi kita harus berinovasi bagaimana anak-anak yang bekerja, yang tinggal di rumah atau homeschooling itu bisa menjadi inovasi baru yang bagi pendidikan, orang tua terlibat, ada mungkin guru-guru terlibat, dan teknologi-teknologi pendidikan akan berkembang. Bagaimana supaya kita semua belajar. Kita bukan hanya dari melalui internet, tapi radio, TV, dan banyak sekali modus-modus yang kita bisa optimalkan. Nanti kita harus berembuk dengan banyak pihak
bagaimana mengubah pendidikan yang lebih merdeka, yang dimana anak juga bisa belajar macam-macam dengan pengetahuan yang lebih luas, dan saya kira kita bisa kok, bisa tidak kehilangan generasi yang tidak terdidik, tetapi juga kita melindungi masyarakat, kelompok anak supaya tidak mengalami dampak dari COVID ini. Ya, dan itulah artinya normal baru. Bagaimana kita beradaptasi dengan situasi baru. Normal barunya di situ ya Pak Pandu. Baik, ada satu pertanyaan penutup dari Instagram, dari Mega Trikania. Pertanyaannya, Mbak Nana titip pertanyaan, Pak Terawan ada di mana ya? Terima kasih. Baik, saya akan jawab. 3 bulan PSBB, Mata Najwa hampir tiap minggu mengundang Menteri Kesehatan Pak Terawan, tapi belum bersedia hadir di Mata Najwa. Itu jawaban saya soal Pak Terawan. Pak Wiku mau menambahkan Pak Terawan di mana, Pak? Ada di kantornya, Mbak. Ada di kantornya, baik. Dan itu jawaban yang paling konkret, atau mungkin malam ini sudah di rumah. Selamat malam Pak Terawan yang menyaksikan, kami tunggu hadirnya di Mata Najwa. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Terima kasih kepada tamu-tamu saya yang sudah datang. Terima kasih kepada publik yang bertanya. Mohon maaf tidak semuanya bisa dijawab, ada ribuan pertanyaan yang masuk. Insya Allah kita akan terus berusaha sama-sama belajar normal baru. Selamat malam teman-teman, sehat terus, sampai jumpa. Pandemi memaksa kita mengubah banyak kebiasaan, berbagai normalitas secara telak dijungkir balikan. Cara-cara lama mau tak mau mesti ditanggalkan karena banyak pelonggaran yang telah diputuskan. Disiplin pribadi akan sangat menentukan jika kita semua memang ingin bertahan. Tak cukup dengan menyandarkan diri kepada negara, pandemi telah memperlihatkan rentannya sistem kita. Mari menyongsong dunia yang kian tak terduga, bahkan walau kelak vaksin ditemukan dengan nyata. Normal baru jangan disikapi semata soal kesehatan, agar perbaikan bisa berhasil dengan signifikan. Jangan tanggung-tanggung merombak pola-pola lama, sudah banyak kerusakan yang diciptakan umat manusia. Bergerak mundur jelas tidak bisa menjadi pilihan. Adaptasi jadi syarat segala bangsa untuk bertahan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.